Di video ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara pakai ChatGPT buat belajar skill apapun di dunia. Kalau kalian itu udah nonton konten-konten aku yang lain, kalian pasti tahu kalau aku pikir ngebangun skill itu salah satu hal terpenting yang harus kamu lakukan. Terutama kalau kamu itu mau level up hidupmu dan dapat lebih banyak uang. Dan ya, ChatGPT adalah alat yang luar biasa. Aku udah pakai ChatGPT buat belajar banyak skill. Aku udah kasih tahu kalian ini adalah game changer ya teman-teman. Jadi di video ini aku bakal bahas berbagai teknik dan prompt yang bisa kalian gunakan, dan di akhir video ini kalian bakal tahu persis gimana cara pakai ChatGPT buat belajar berbagai hal. Jadi mari kita mulai. Oke, jadi aku udah buka ChatGPT di sini, dan hal pertama yang mau aku tunjukin ke kalian adalah kalian bisa pakai ChatGPT sebagai mentor. Ya, aku tahu mencari mentor itu sangat sulit dan banyak dari kita yang nggak punya akses ke seseorang yang bisa duduk di sebelah kita dan jawab pertanyaan kita, ya kan? Tapi kalian itu bisa bilang ke ChatGPT bahwa mereka itu adalah ahli di topik apapun yang mau kalian pelajari. Contohnya kalian itu bisa bilang sesuatu kayak, kamu itu ahli dalam copywriting. Misalnya kita mau belajar cara bikin copywriting yang merupakan skill yang sangat bagus, ya kan? Aku mau kamu jadi mentorku ya. Keren, dia bilang senang bisa ngebantu. Sekarang kita itu bisa mulai bertanya ke ChatGPT hampir semua pertanyaan yang kita mau. Contohnya, apa tujuan dari copywriting? Oke, dia itu bakal kasih tahu kita jawabannya. Keren. Dan ya, aku nggak bakal terlalu mendalami bagian ini karena nanti di video ini bakal bahas banyak prompt dan bakal make yang beda-beda ya, dan banyak dari topik dan prompt itu tuh bisa diterapin dengan menggunakan ChatGPT sebagai mentormu. Jadi itu sebabnya penting banget buat kalian nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Dengan ChatGPT nggak ada pertanyaan yang bodoh ya. Kalian itu bisa tanya apa aja yang kalian mau, dan buat aku kadang-kadang aku berusaha banget buat pilih pertanyaan yang aku tanya karena aku nggak mau buang-buang waktu orang lain kan. Tapi dengan ChatGPT kamu itu nggak buang-buang waktu siapapun guys. Ini benar-benar cuma sebuah program aja. Jadi kamu itu bisa terus tanya lebih banyak pertanyaan, dan aku bener-bener dorong kalian buat coba ini ya guys. Dan setelah nonton video ini kalian itu bakal tahu persis pertanyaan yang tepat buat ditanya ke mentormu yang baru. Jadi cara kedua yang aku temukan dari ChatGPT yang sangat ngebantu adalah itu ngejaga aku agar tetap bertanggung jawab ya. Ya kalian tahu kalau kamu itu mencoba belajar skill baru dan kamu itu nggak lagi di sekolah, maka nggak ada yang ngawasin kamu kan dan memastikan kamu ngerjain tugas atau kasih kamu hal-hal yang harus dipelajari. Jadi disinilah ChatGPT itu sangat berguna ya guys. Kita itu bakal pakai ChatGPT sebagai partner kita yang bertanggung jawab guys. Hal pertama yang bakal kita lakukan adalah minta dia buat bikin jadwal belajar untuk kita. Contohnya kita itu bisa bilang kayak, oke, kita itu mau belajar bikin copywriting dalam 2 minggu dan tujuanku adalah bisa nulis copy yang bagus untuk bisnis e-commerce milikku. Bisa nggak kamu desain jadwal belajarnya? Apa yang harus aku pelajari kalau aku itu mau 1 jam per hari, 5 hari seminggu, dan aku itu mau belajar secepat mungkin? Jadi boom, sekarang ChatGPT udah bikin jadwal kita. Kita itu punya minggu pertama, jadi setiap hari itu dari 5 hari itu bakal ada hal baru yang harus kita pelajarin ya. Dan minggu kedua itu bakal sama. Dari hari 6 sampai hari ke-10, setiap hari itu ada hal baru. Dan tentu aja ini terlihat cukup dasar ya teman-teman. Kalau kalian itu mau memperluas dan membahas lebih banyak tentang topik-topik ini, kalian itu bisa bantu aku tanya lebih banyak pertanyaan. Tapi ya, ini benar-benar memecahkannya untuk kita dan ngasih kita itu timeline yang bagus buat diikutin ya guys. Sekarang tentu aja kalau kami itu nggak ngikutin ini, ChatGPT itu nggak bakal datang ngejar kamu atau apapun ya guys. Karena ya dia nggak bakalan tahu. Tapi yang aku rekomendasiin adalah cukup salin ini aja teman-teman. Kalian bisa lakukan ini dengan mengklik ini, dan itu bakal nyalinnya ke clipboard kalian dan tempel di suatu tempat dan cetak aja. Atau tempel itu di dindingmu atau ke sesuatu lah. Dan kemudian pada dasarnya ikutin aja jadwalnya. Kalian tentu aja bisa menyesuaikan ini sesuai keinginan kalian. 2 minggu adalah tujuan yang cukup ambisius buat belajar sesuatu seperti copywriting guys. Tapi misalnya kalian itu mau belajar bahasa Perancis dalam 2 bulan dan kalian itu punya beberapa jam per hari, kalian itu bisa mengubah semua variabel ini juga, dan itu bakal memberi kalian jadwal belajar yang disesuaikan. Jadi cara lain yang hebat dan kreatif untuk menggunakan ChatGPT buat belajar skill adalah dengan memintanya membantu kalian merangkum buku dan artikel. Banyak orang yang nggak sadar kalau ChatGPT itu punya akses ke web ya. Jadi kita itu bisa menempatkan tautan atau mengetikkan buku yang berbeda, dan dia itu bakal bisa menggunakan internet untuk menemukan teks itu dan apapun itu dan merangkumnya buat kalian. Jadi ini tuh bisa menghemat banyak waktu ya teman-teman, dan ini bisa memberi kalian tuh banyak poin kunci. Dan meskipun ini tentu aja nggak sebaik membaca seluruh buku tentang suatu subjek, ini bakal ngurangin banyak waktu yang kalian habisi nantinya. Dan kalian itu bisa mengambil waktu itu dan bener-bener menerapkannya ke dalam kehidupan nyata guys, buat penggunaan yang akan kita bahas nanti di video ini. Jadi misalnya kalau kalian itu mau belajar skill dan skill itu adalah jadi kaya, nah ada banyak sekali buku di luar sana dan artikel yang ditulis oleh orang-orang yang sangat sukses. Jadi pada dasarnya apa yang bisa kita lakukan adalah kita itu bisa ngambil salah satu buku itu, misalnya Think and Grow Rich, dan kita itu bisa minta ChatGPT untuk merangkumnya. Jadi apa yang bakal aku lakukan adalah mengetikkan ini ya, rangkum buku Think and Grow Rich, dan berikan aku garis besar dari konsep-konsep yang paling penting. Jadi dia itu udah pergi dan bikin garis besar kecil dari buku ini ya guys. Dia ngasih kita itu intro tentang apa itu, dan di sini kalian itu bisa lihat dia itu ngasih kita 10 konsep berbeda yang dibahas dalam bukunya. Sebelum aku itu baca buku apapun, aku pikir itu sangat cerdas kalau kalian itu melakukannya, karena itu bakal nunjukin ke kalian konsep-konsepnya dulu, dan kalau ada sesuatu dalam daftar ini yang benar-benar ingin kalian dalami lebih dalam, kalian bisa minta ChatGPT untuk ngasih kalian lebih banyak informasi tentang konsep tertentu tersebut. Contohnya misalnya, aku benar-benar tertarik dengan saran lain ya kan, yaitu kayak pakai afirmasi positif dan visualisasi. Nah, apa yang bisa aku lakukan adalah turun ke sini dan bilang, bisakah kamu ngasih tahu aku lebih banyak tentang autosugesti? Jadi ChatGPT itu bakal ngasih tahu kita ringkasan lengkap tentang apa itu autosugesti.
besti, dan ini jauh lebih detail daripada apa yang diberikan dalam garis besar kecil kita. Dan ini adalah cara yang bagus untuk ngambil bagian-bagian berbeda dari buku yang benar-benar kalian minati dan benar-benar memecahkannya dan ngasih kalian lebih banyak detail. Hal yang sama berlaku untuk website ya kan. Jadi misalnya aku itu mau belajar cara meditasi dan aku nemuin artikel di Google dan artikelnya cukup panjang teman-teman. Aku nggak mau ngebaca semuanya dan aku mau dia itu ngerangkumnya buat aku. Jadi ini yang bakal aku katakan. Tentu aja kalian itu bisa menulis apapun yang kalian mau di sini dan minta hal-hal spesifik ya. Tapi mari kita lanjutkan dengan itu. Aku bakal klik enter dan ChatGPT bakal bisa akses situs web itu dan bakal ngasih kita ringkasan tentangnya. Jadi ini bakal sangat keren kan? Ini memungkinkan kalian untuk melewati buku-buku dan artikel dengan jauh lebih cepat teman-teman. Dan aku pribadi telah menemukan ini sangat ngebantu banget selama beberapa bulan terakhir tentunya. Oke, cara lain kalian bisa belajar skill dari ChatGPT adalah dengan memintanya untuk menguji kalian. Jadi ya, ChatGPT itu bisa semacam mengadakan berbagai ujian dan tes untuk kalian ya teman-teman. Aku tahu ini nggak terdengar menyenangkan, tapi ujian itu adalah cara yang bagus buat kalian benar-benar berlatih dan mempertahankan berbagai skill dan pengetahuan. Jadi misalnya kalian itu mencoba belajar bahasa Prancis ya guys. Apa yang bakal aku lakukan adalah bilang, kamu itu adalah guru bahasa Prancisku dan kamu bisa uji aku tentang beberapa frasa umum yang harus aku tahu. Oke, jadi dalam kasus ini dia itu sebenarnya ngasih beberapa frasa umum untuk kita gunakan dan pelajari dan kemudian dia sebenarnya bakal menguji kita tentang frasa-frasa ini. Jadi kita itu bisa langsung ngejawab ini ya. Jadi aku bisa bilang apa itu benar dan keren. Kita bisa lakukan nomor 2 dan ini artinya terima kasih ya kan. Oke, ini dalam kasus ini sepertinya dia nggak inget apa yang kita punya. Tapi kalian ya bisa ngerti maksudnya ya kan. Aku bisa benar-benar minta dia ngelakuin sesuatu kayak gini, oke? Kamu adalah guru bahasa Prancisku. Uji aku tentang frasa umum yang harus aku tahu. Tanyakan padaku satu pertanyaan dan aku akan memberi jawabannya. Lalu kamu itu beri aku respon dan setelah itu tanyakan padaku pertanyaan lain dan mari kita lakukan ini 5 kali. Oke, jadi sekarang dia itu bakal ngasih kita pertanyaan pertama teman-teman. Bagaimana aku harus menjawab ini dalam bahasa Prancis dan itu bakal nanyain pertanyaan kedua kita. Keren. Dan kalian bisa ngerti maksudnya ya. Alih-alih pergi dan mencari partner belajar dan membiarkan mereka menggunakan waktu mereka untuk uji kamu, kalian bisa pakai ChatGPT buat tujuan yang sama. Ini bener-bener gila sih. Jadi ya, kalian bisa kreatif pakai ini guys. Kalian bisa lihat prompt ini tuh cukup dalam ya. Kalian bisa melakukan hal yang sama juga. Jadi sangat spesifik dalam prompt kalian dengan ChatGPT. Dia bakal bisa mengubah instruksi dengan baik dan kalian bisa mensimulasikan tes seperti ini teman-teman. Jadi cara selanjutnya untuk bisa pakai ChatGPT adalah untuk belajar skill ya, dengan mintanya buat nyaranin berbagai sumber yang bisa kita pelajari. ChatGPT itu punya akses ke internet dan tahu persis semua tempat berbeda yang bisa kalian pelajari. Dan hal hebatnya adalah kita itu bisa memberi dia prompt dan instruksi spesifik tentang bagaimana kita itu suka belajar dan lain-lain. Jadi dalam hal ini aku itu mau belajar cara berbicara bahasa Prancis. Aku adalah pembelajar visual dan lebih suka menonton video. Bisakah kamu memberi aku 5 sumber yang bisa aku gunakan untuk membantuku belajar? Kita enter dan itu sangat keren banget. Dia ngasih kita 5 sumber berbeda, semua metode pembelajaran visual yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Prancis. Dan misalnya aku mau menemukan 5 video YouTube berbeda yang ingin aku tonton dan lagi. Selama kalian buat chat baru, dia bakal ingat percakapan yang kalian lakukan dalam chat itu. Jadi aku sangat rekomendasiin kalian buat lakuin itu. Jadi kita itu bisa bilang, bisakah kamu itu ngasih aku 5 video yang harus aku tonton? Dan dia bakal tahu kalau aku itu mau lihat 5 video YouTube tentang belajar bahasa Prancis. Karena itu yang kita bahas sebelumnya. Jadi dia itu ngasih kita 5 video berbeda ya teman-teman. Kita itu bisa nyalin ini, pergi ke YouTube dan video itu bakal muncul. Sementara itu ChatGPT itu sangat hebat dalam ngasih kita informasi teks ya, ngebantu kamu belajar. Dan kalau kamu itu adalah pembelajar visual atau kamu itu lebih suka belajar dengan cara lain, dia bisa selalu ngarahin kamu ke arah yang benar dan ngasih kamu itu sumber atau program yang tepat buat dipelajari. Kalau kamu itu mau belajar berbasis teks, tentu aja kamu itu bisa belajar melalui ChatGPT. Tapi sesuatu yang sangat aku rekomendasiin adalah menemukan forum. Aku adalah penggemar berat forum ya guys. Aku udah menghabiskan ribuan jam belajar di berbagai forum dan aku pikir ini adalah sumber yang luar biasa untuk belajar berbagai skill. Contohnya aku belajar banyak tentang fotografi hanya dengan membaca forum. Aku dulu menghabiskan mungkin 2-3 jam per hari di forum fotografi tertentu dan itu benar-benar membantu membangun fondasiku untuk skill itu. Jadi misalnya, bisakah kamu menyarankan 3 forum yang bisa aku gunakan untuk belajar bahasa Prancis? Dan dia itu bakal ngasih kita ini kan. Contohnya forum bahasa Prancis di Reddit ya. Itu adalah tempat yang bagus buat belajar bahasa Prancis. ChatGPT benar-benar ngebuka pintu dan memberi kita banyak ide hebat dan benar-benar memperluas katalog bahan belajar kita. Jadi aku sangat-sangat rekomendasiin kalian pakai jenis prompt ini di ChatGPT ya teman-teman. Sekarang ketika kamu itu banyak belajar skill, ada 2 cara berbeda untuk belajar dan aku benar-benar ingin bedakan ini karena banyak orang mencampur adukan itu. Mereka nggak sadar seberapa penting cara yang kedua ya kan. Jadi yang pertama adalah bagian belajar ya. Apakah kamu itu belajar dengan baca teks, nonton video dan lain-lain. Dan bagian kedua adalah aplikasi praktis dari apa yang sudah kamu pelajari guys. Dan ini adalah hal yang benar-benar membuat kamu mengingat hal-hal yang memungkinkan kamu menggunakan skill itu di dunia nyata. Yang aku pikir adalah bagian terpentingnya ya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan adalah belajar informasi di pagi hari dan kemudian benar-benar menerapkannya di sore hari. Dan cara kita bisa menggunakan ChatGPT untuk memfasilitasi ini adalah dengan menanyakan padanya apa penggunaan praktis untuk skill yang bisa kita latih. Contohnya mari kita lakukan ini dan oke, jadi aku bisa belajar Python dan aku seorang pemula. Proyek atau latihan apa yang bisa aku kerjakan yang akan membantuku membangun skillku? Itu ngasih aku 3 hal sederhana yang bisa aku mulai hari ini ya. Ini keren banget ya. Jadi sekarang dia itu ngasih aku 3 proyek berbeda yang bisa aku kerjakan. Kayak permainan tebak angka, Madlibs, dan kalkulator. Pada dasarnya
dasarnya, apa yang bisa aku lakukan adalah aku itu bisa pergi dan mengkodekan hal-hal ini. Dengan mengkodekan 3 proyek sederhana ini, itu benar-benar akan bantuku berlatih berbagai konsep yang penting untuk belajar Python. Ini mungkin adalah bagian terpenting dari belajar skill apapun yang aku pikir tidak banyak orang bicarakan. Jadi ketika kamu itu punya alat seperti ChatGPT yang memberitahu kamu persis jenis contoh atau sebuah proyek atau hal-hal yang bisa kamu lakukan di dunia nyata untuk benar-benar bekerja pada skill itu luar biasa. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari belajar skill apapun ya. Dan ya, ini berlaku untuk konsep lain juga teman-teman. Bukan cuma pemrograman. Jadi untuk skill apapun yang kamu coba pelajari bisa tanyain ke ChatGPT. Kayak proyek apa yang bisa aku kerjakan yang akan membantuku mengembangkan skillku. Dan terakhir, tanyakan pada ChatGPT tentang cara-cara di mana kamu itu akan gagal dalam melakukan sesuatu. Ketika kamu itu punya mentor seperti ChatGPT, aku pikir banyak orang yang akan langsung bertanya, gimana cara aku melakukan ini? Apa cara terbaik untuk melakukan ini? Bagaimana kamu akan melakukannya? Dan ya, semua itu adalah hal-hal hebat untuk ditanyakan ya guys. Tapi mereka sebenarnya melewatkan jenis pertanyaan lain dalam membantumu belajar, yaitu menanyakan cara-cara di mana kamu itu bisa gagal ya. Contohnya mari kita cek ini. Oke, jadi aku itu mau belajar fotografi ya kan. Dalam cara apa aku akan gagal? Itu adalah konsep besarnya. Tolong beritahu aku kesalahan umum yang orang lakukan saat belajar skill ini. Jadi aku udah jadi fotografer selama bertahun-tahun dan aku bakal ngebaca ini dan melihat apakah ini masuk akal. Kurangnya pemahaman tentang pencahayaan ini sangat penting ya. Pencahayaan itu hampir segalanya guys. Terus komposisi yang buruk dan ini adalah hal lain yang sangat besar juga. Mengabaikan emosi subjek itu juga sangat penting ya kan. Dengan potret semuanya tentang menangkap emosi tertentu dan banyak fotografer mereka sangat peduli tentang lensa yang mereka gunakan serta kamera dan semua hal itu. Mereka itu gagal menyadari bahwa menangkap emosi yang tepat itu benar-benar akan membuat klien menyukai foto itu guys. Ya, aku nggak bakal ngebahas itu terlalu dalam. Aku tahu kalian itu mungkin nggak terlalu peduli sama itu, tapi aku benar-benar mau nekanin ini ya. Tanyain itu sama ChatGPT. Dalam cara apa aku akan gagal? Kesalahan umum apa yang akan aku buat saat belajar skill ini? Ini tuh bakal ngehemat banyak waktu kamu ya teman-teman. Dan ini adalah aspek yang sangat penting dari belajar skill. Jadi itu pada dasarnya bagaimana kamu itu bisa menggunakan ChatGPT untuk belajar skill apapun di dunia. Kalau kamu itu nonton video ini berarti kamu mungkin sudah sangat memprioritaskan belajar skill di sisi edukasi YouTube. Artinya kamu mencoba berbagai hal-hal dan ya aku benar-benar ingin mendorong kalian untuk membangun sebanyak mungkin skill yang kalian bisa. Ini sangat menyenangkan ya teman-teman. Ini tuh bakal meningkatkan hidupmu dan semakin banyak skill yang kamu miliki semakin baik fondasimu. Artinya jika kamu itu mau mulai bisnis apapun atau mendapatkan kenaikan gaji atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, itu bakal jauh lebih mudah guys. Plus aku pikir ini memuaskan diri sendiri untuk tahu bagaimana melakukan berbagai hal ya kan. Jadi aku benar-benar berharap kamu itu bisa mengambil banyak tindakan setelah menonton video ini. Silakan pergi ke ChatGPT buat akunmu jika kamu itu belum punya dan mulai gunakan prompt yang kita bahas tadi di video ini untuk benar-benar meningkatkan kemampuan belajarmu. Kalau kamu itu seorang pemula total dan mau belajar lebih banyak tentang cara menggunakan ChatGPT untuk segala hal, ya ada link di bawah buat tutorial gratisku. Dan kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, pastiin buat ngasih like dan juga subscribe ya buat lebih banyak konten kayak gini. Aku bikin banyak video tentang kewirausahaan, keuangan pribadi, dan investasi. Dan tujuan utamaku adalah membantu kalian jadi sukses secara finansial. Oke, itu aja untuk video ini. Terima kasih banyak dan aku akan ketemu kalian di video berikutnya. Peace!